Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa uzabillah min syururi anfusina wa min sayyati akmalin. Man yadillahu fala mudillahu wa man yud'il fala hadiyalahu. Asyhadu anna illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa alaihi washabihi ajmain wa ba'du. Segala puji Allah, tempat untuk mencari pertolongan dan memohon pengampunan. Alhamdulillah, hari ini Jumat kita dapat bertemu kembali dalam majelis khutbah dan sholat Jumat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia memiliki aturan dan undang-undang, dan aturan itu tentu mempunyai tujuan, di mana setiap tujuan pasti ada hikmahnya. Hal ini berlaku sama dengan tujuan penciptaan manusia, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW beristiqamah dalam mengajak umatnya menegaskan Allah, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan dari manusia. Allah menyatakan tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikannya sendiri. Allah menciptakan dengan tujuan hidup beribadah kepadanya, karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi ciptaannya. Maksud dari ayat ini juga bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Karenanya setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendaknya. Kemudian setiap makhluk juga harus menerima apa yang dia takdirkan, karena dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuaan adalah dengan kehendak Allah. Ayat ini pun menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya, seperti yang disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 31. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan seekor nyamuk pun tidak diciptakan Allah dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afahsibutum annama khalaqnakum abasan wa ankum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115.
Dalam ayat ini diterangkan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dan diberi kewajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban mereka diberi pahala, dan bagi yang menyiapkan kewajiban mereka akan diazab dan dikembalikan kepada Allah yang mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di dunia. Tugas manusia di dunia sebagai hamba Allah disebut untuk beribadah dan taat kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Tugas utama manusia sebagai makhluk Allah seperti disebutkan di atas ini, menjadi hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. Kita semua merupakan orang-orang terpilih dan dilahirkan ke dunia, karena sebelum dilahirkan pun kita telah menjadi pemenang. Ketika kita berlomba-lomba dengan ribuan sperma lainnya untuk berebut masuk ke dalam rahim ibu, dan ketika dilahirkan ke dunia pun kita harus tetap menjadi pemenang dan menjadi pecundang jangan menjadi pecundang yang selalu mengeluhkan kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun tujuan utama dari hidup adalah untuk akhirat, tapi kita tidak bisa meninggalkan ilmu-ilmu dunia. Ilmu akhirat memang wajib dipelajari sebagai bekal untuk bertemu Ilahi, dan ilmu dunia juga sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang baik. Demikian khutbah Jumat pekan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.